Timnas menggila, bantai Brunei tanpa ampun. Wow, kata itulah kita sematkan untuk Timnas Under-23 yang secara ganas membantai habis tim tamu yaitu Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0. Ini kemenangan yang cukup besar dan ini kemenangan yang cukup berharga bagi skuad daripada yang dilatih Gerard van den Berg. Apalagi ini pertandingan pertamanya sebagai pelatih Under-23. Wow, menarik kita bahas. Jadi kita tahu Timnas Indonesia sesuai dengan prediksi kita pasti bakal menang mudah atas Brunei. Karena Brunei sangat-sangat jauh kualitasnya di bawah Indonesia. Pertandingan hari ini atau mungkin bisa kita bilang malam ini ibarat pertandingan antara Jepang melawan Indonesia yang dibantai saat itu, guys. Jadi kayak gini loh rasanya ngebantai kan gitu ya kan. Jadi mungkin ini yang dirasakan Jepang. Ya, tapi bedanya Jepang itu membantai kita tanpa ada perlawanan. Ya, dalam artian tanpa ada kesalahan daripada pemain Jepang. Nah, ini kita membantai tapi banyak juga kesalahan. Tapi memang saking nggak bisanya Brunei lah main bola, makanya nggak ada bisa kita bilangnya perlawanan sedikit pun. Nyaris Muhammad Ardiansyah itu nggak megang bola ya. Asli, memang betul-betul Timnas Indonesia terlalu overpower jika dibandingkan skuad Brunei Darussalam. Sekali lagi, memang ini kemenangan besar, tapi semoga aja pemain Timnas Indonesia tidak terlena. Karena kalau misalnya kita lihat dari Filipina Malaysia tadi, Filipina ngeri cuy. Mainnya efektif meskipun diserang habis-habisan nama Malaysia, tapi kalau udah counter attack, gila. Langsung efisien banget dan langsung cetak 2 gol. Dan ini juga mirip kayak Sintayong. Mereka bertahan, ada ruang dikit dan langsung berbuah menjadi gol. Dan terbukti aja korbannya Malaysia langsung kena shock terapi ya daripada Filipina. Siapa yang nganggap Filipina bisa menang? Karena orang beranggapan pasti yang akan lolos dari grup ini Malaysia dan Indonesia. Tapi Filipina membuat gebrakan dengan membantai Harimau Malaya. Dan bisa jadi Malaysia kalau nanti lawan Brunei mereka nggak menang, pasti tersingkir, ya kan? Tapi kalau mereka menang, maka laga penentuan antara Indonesia dan Malaysia paling menarik untuk kita saksikan. Oke, kita bahas pertandingan ini guys, antara Indonesia melawan Brunei Darussalam. Iya. Sebenarnya kalau misalnya aku ngelihat dari skuad yang diturunkan sama Coach Gerard van den Berg ya, nggak heran lah kalau misalnya kita menang. Bahkan untuk lawan aturan Malaysia dan Filipina, aku juga yakin pasti bisa menang. Kenapa? Pertama, main di GBK di hadapan ribuan supporter. Ya walaupun kayaknya menurun ya antusias penonton Timnas Indonesia ya. Mungkin karena udah kebiasa di level Asia gitu mainnya ya kan, jumpa tim-tim besar, Arab Saudi, Bahrain, China, Jepang, terus tiba-tiba lawan Brunei kayak agak-agak gimana gitu ya kan minat supporter Timnas ini untuk nonton Timnas. Apalagi kelompok umur kan, udah kelompok umur lawan tim Brunei pula, udahlah kita yang udah terbiasa main dengan tim-tim Timur Tengah pun jadi kayak macam udahlah nanti aja gitulah mungkin. Tapi lain cerita kayaknya nanti lawan Malaysia, kayaknya lawan Malaysia nanti prediksi aku bakal lebih rame lah ketimbang daripada lawan Brunei ini. Nah, kita bahas. Jadi faktor tadi kan ya selain main di kandang, kalau misalnya kita lihat ya, Indonesia ini dihuni oleh pemain-pemain yang sebelumnya diturunkan Coach Sintayong di ajang Piala AFF Senior, guys. Bayangkan, di level senior aja kemarin Muhammad Ferrari DKK itu berbicara banyak lawan timnas senior. Baik itu Filipina, baik itu Myanmar ya kan. Nah, ini dengan skuad yang sama tapi melawan timnas junior daripada masing-masing timnas ASEAN. Jadi secara di atas kertas ya, aturan Indonesia bisa menang mudah dan bisa menjuarai kompetisi ini. Tapi sekali lagi sepak bola is sepak bola. Ya kan, bola itu bulat, apapun bisa terjadi. Aku juga yakin tadi, itu untung juga Indonesia bisa cetak gol cepat dari Jens Raven. Kalau misal tadi Indonesia gagal di menit 10, 20, 30 menit awal, belum bisa ngebobol gawang Brunei, Indonesia pasti kena mental. Dan tiba-tiba Brunei sekali nyerang dan langsung gol. Nah, itu bisa jadi nanti kayak Malaysia lawan Filipina tadi. Yang mana Malaysia nyerang, rupanya Filipina sekali nyerang gol. Dan gitu juga nyerang lagi Malaysia, rupanya kebobolan lagi. Dan nyerang terus nggak pernah kebobolan lagi. Waduh, ini sinyal bahaya. Makanya untung aja tadi Jens Raven bisa langsung mengkonversi sebuah gol memanfaatkan umpan Rehananan. Sorga lah aku naik permainannya. Ya memang karena lawannya juga Brunei kan. Tapi selain daripada itu kita mesti mengapresiasi pelatih terbaru kita Gerard van den Berg
ya bagaimana kita lihat seorang Coach Gerard Van den Berg yang mungkin baru pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia dan langsung melatih tim kelompok umur, ya tergolong sukses lah untuk pertandingan pertamanya. Karena memang di pertandingan babak pertama khususnya itu pertandingan enak untuk ditonton guys. Tapi di babak kedua kayaknya agak timpang ya pemain pengganti dengan pemain starter. Mungkin kalian setuju atau enggak, mungkin bisa komen di kolom komentar ya. Tapi menurut pandangan aku yang aku tonton, pemain pengganti kayak tadi siapa namanya, Yavi, Altaf, baru juga Firman Juliansah, baru Frankie Misa. Nah itu apa ya, masih kalah kelas daripada pemain yang masuk di babak pertama gitu. Terus tadi itu kayak Firman Juliansah sebenarnya udah agak nyetel di akhir-akhir, tapi pas di awal-awal kan ada peluang Firman Juliansah itu, sayang kali dia nggak bisa konversi menjadi gol atau mungkin assist gitu kan. Firman Juliansah mungkin masih ya gaguk lah, masih agak nervous karena ini debutnya mungkin kan. Baru juga Yardan Yafi, pemain Persita Tangerang juga masih belum bisa maksimal. Altaf tadi juga ya kan, walaupun sempat melakukan tendangan spekulasi, tapi jujur ya, duet daripada Ferrari sama Brandon ini solid guys, solid. Walaupun tadi sebenarnya ini mesti hati-hati juga, kita jangan lagi buat kesalahan di depan gawang. Untung lawan Brunei, jadi kita buat salah passing pun ke musuh ya nggak ada masalah gitu kan. Ya walaupun masalah kecil gitu, tapi bisa diatasi. Tapi kalau tadi itu lawannya Malaysia atau mungkin Filipina atau lagi nanti mungkin Thailand atau Vietnam, kalau misalnya ketemu di semifinal atau di final, nah itu bisa wassalam kita. Selesai lah pokoknya. Aku juga apa ya, mengapresiasi juga Pak Ahmad Maulana dan juga Donitri. Walaupun Donitri tadi diganti, Ahmad Maulana main totalitas, tapi ada banyak beberapa peluang yang Ahmad Maulana bisa mencetak gol tapi gagal ya kan. Ya sekali lagi ini masih anak muda, masih punya potensi. Semoga aja nanti waktu ngelawan Filipina ya bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya seperti itu. Dan di sini bintang Persebaya juga keren ya, Tony Firmansyah. Ya Tony Firmansyah kayak kemarin lah, memang selalu apa bisa kita bilang ya, salah satu pemain yang paling totalitas kalau udah main. Kemana pun bola itu dikejar sama si kawan ini, nggak ada capeknya nih Tony Firmansyah, serius ya kan. Tendangan geledeknya, kontrol bolanya, sedap lah untuk ditonton kan. Nah, kemudian yang paling menarik di sini aku ngeliat adalah seorang Robby Darwish guys, serius. Ini kayak apa ya? Kayak Toni Kroos lah bisa kita bilang ya. Dia yang ngatur serangan tuh, kayak Modric juga lah. Jadi dia tuh umpan-umpan lambungnya, umpan-umpan terupasnya sedap kali, serius. Ini Robby Darwish kok beda ya main dia di Persib sama di Timnas ya. Kayak lebih bagus main dia di Timnas daripada di Persib. Kok di Persib kayak agak angin-anginan gitu kan. Tapi kalau di Timnas, keren cuy. Serius. Tapi semoga aja ini bukan gara-gara Brunei lawannya ya. Maunya nanti waktu lawan Filipina juga dan lawan Malaysia bisa sama lah. Karena serius, switch off bolanya ya, switch pindah dari sana ke sana, pergantian bolanya, wah alur bola keren sih, serius. Apalagi kalau dari tengah diumpan ke lambung dan akurasinya lumayan gitu loh, serius. Dan juga kita mengapresiasi anak Medan Arkan Fikri dengan tendangan ala Toni Kroos-nya, asik ya kan, luar biasa, sedap kali tendangannya ke pojok sebelah kiri kan atau kanan daripada kita yang nonton. Sedap kali. Memang Arkan Fikri juga tadi tidak banyak apa ya bermain karena di babak kedua langsung diganti, tapi kontribusinya luar biasa guys. Dan luar biasa juga nih kita melihat Rehan Hanan. Ini Rehan Hanan, Arkan Fikri, ini kan pemain-pemain yang udah pernah main di Piala AFF di bulan Desember kemarin yang dipegang sama Sintayong. Jadi ketika melawan tim senior aja mereka bisa gigit, apalagi lawan tim junior gitu atau kelompok umur, mereka ya makin pede lah kan. Jadi ada juga hikmah di balik Sintayong kemarin memakai pemain-pemain muda, karena ketika udah main di level senior kemarin terus diturunkan di level kelompok umur, pemain-pemain yang udah main di level senior kemarin pun jadi lebih pede dan lebih apa ya, mantap lah untuk melawan lawan-lawan yang ada gitu ya kan, seperti itu. Kemudian juga Rahmat Arjuna cakep ya seperti biasa, dan yang paling luar biasa di sini daripada semuanya adalah Jens Raven. Gila, ini Jens Raven sumpah ya. Berapa gol dia dari itu? 6 gol coba. Di babak pertama 5 gol. Kan? Baru main pertandingan udah cetak gol dia. Menit berapa? Menit 2 tadi itu kan. Udah nyetak gol dia. Baru cetak gol lagi menit 9. Baru tadi cetak gol lagi menit 31. Kan? Baru menit berapa lagi dia itu? Pokoknya babak pertama itu 5 gol. 3-1, 3-3, 4-1. Wah, itu gol-gol yang dia cetak guys. Serius. Ini pemain Bali United yang baru datangkan ini langsung ngamuk ya.
seakan-akan ingin buktikan aku walaupun main di Liga Indonesia tetap gacor gitu lah mungkin ya. Walaupun sebenarnya belum main ya kan di Liga Indonesia. Tapi sekali lagi Jens Serapen semoga aja tidak terhalang perkembangannya meskipun bermain di Indonesia. Kita berharap juga ya ketika di Bali juga dia gacor gitu kan, karena kalau misalnya dia gacor yang untung siapa ya, timnas Indonesia, seperti itu. Ya udahlah, mau nggak mau kita mesti support Jens Serapen mau dimanapun dia berkarir, karena sejauh ini mau kita nggak bisa berbuat apa-apa, itu hak dia untuk bisa main di klub yang dia inginkan. Apalagi juga mungkin banyak iming-imingan daripada Bali United tentang finansial, ya siapa ya nggak mau ya kan, dapat duit banyak terus juga dapat starter, main jam waktu bermainnya juga mantap gitu kan. Ya udahlah, why not, gas aja, apalagi dekat dengan negaranya itu Indonesia kan, dalam artian kalau misalnya nanti TC nggak jauh lagi dia terbang kan, udah dekat kok di Indonesia nih katanya, seperti itu. Luar biasa, ini mengejutkan. Tapi yang jelas mungkin yang banyak mungkin dievaluasi daripada coach Kira Vandenberg nanti, yaitu perihal jangan lagi salah passing dan wajib apa ya bisa kita bilangnya cepat untuk mengambil keputusan, karena banyak sekali pemain kita itu lambat mengambil keputusan, walaupun di awal-awal itu udah mantap ya kan, tetap nggak lebih daripada 2 detik udah oper, tapi ada tadi yang gerasa gerusu masih ada. Tapi semoga aja waktu ngelawan Filipina nanti Indonesia makin gacor seperti itu ya kan. Tapi yang jelas pemain di babak kedua tadi tuh kurang ya, mungkin karena apa ya bisa kita bilang ya, mungkin karena telat panas atau memang karena nervous gitu ya kan. Ya banyak alasan lah. Yang jelas babak kedua tadi lumayan mengecewakan. Untung aja Jens Serapen masih bisa cetak gol tadi lagi. Dan umpan Ferrari juga asik kali, tendangan apanya ya, umpan-umpan lambungnya dari jarak jauh luar biasa. Sampai tadi pun aku tadi ngeliat 7-0 babak pertama, babak kedua berapa lagi nih kan. Tapi aku mikir juga kayaknya babak kedua pasti pergantian pemain ya kan, untuk jaga-jaga gitu. Dan betul aja ganti pemain dan hampir setengah tadi diganti ya kan. Dan akhirnya ya bisa langsung kelihatan jelas lah hilang Rehan Hanan sama Arkan Fikri, itu terasa banget tadi guys. Untung masih ada Robby Darwish sama Tony Firmansyah tadi yang masih ada. Kalau nggak ada tadi tuh, wah ini alamat bahaya juga tadi tuh. Serius. Tapi aku tadi nggak ngelihat Victor Detan ya, dia juga nggak masuk di DSP, apa mungkin karena cedera juga ya kan. Tapi aku juga tadi menanti Jens Serapen diganti masuk Hoki Caraka. Aku pengen ngeliat juga tadi tuh Hoki Caraka cetak gol, tapi ya sayang sekali Hoki Caraka nggak ada gitu ya kan, nggak diturunkan. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang apa yang bisa kita bilang tentang kemenangan timnas Indonesia atas Brunei Darussalam yang membantai Brunei tanpa ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.